Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik alaina min amri faj'alhu tawfiqan. Allahumma bismillah bismillah wa yassir bi amri wa qurratan min lisani yafqahu qawli. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekolah atas waktunya dan atas kesempatannya pada saya sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan beberapa materi yang sudah saya pelajari di modul 1.1, 1.2 dan 1.3 dan yang terakhir adalah 1.4 yang akan saya diseminasikan pada kesempatan ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang bisa hadir dalam kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salawat serta salam kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya sebagai calon guru penggerak akan menyampaikan beberapa materi yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yang mana dari hasil pembelajaran wajib diimplementasikan atau diseminasikan kepada sekolah, ya, sekolah dalamnya ada murid dan guru. Untuk kesempatan ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan atau mendiseminasikan modul 1.4 pada Bapak Ibu guru semua, yang mana materi yang saya sampaikan adalah yang pertama di sini terkait dengan budaya positif, ya. Jadi dalam modul 1.4 itu ada banyak sekali materi yang harus saya sampaikan. Cuma di sini saya hanya mengambil satu saja karena tidak akan cukup waktunya untuk diambil semua. Mulai dari peran guru, ya, posisi guru, ya, di sekolah sebagai apa. Kemudian ada juga penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah, yang saya akan paparkan pada Bapak Ibu guru semua di sini adalah terkait 5 fungsi, ya, 5 kontrol guru. Nah, ya, 5 kontrol guru terhadap murid, ya. Namun sebelum mulai pada materi di sini, saya ingin menyampaikan apa itu budaya positif, ya. Budaya positif adalah dimulai dari budaya positif sekolah merujuk pada lingkungan norma, nilai-nilai dan praktik-praktik yang mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu berhamba pada murid, ya. Saking penting-pentingnya dalam proses pembelajaran itu kita mengutamakan siswa, sehingga Ki Hajar Dewantara mengatakan ketika kita melakukan proses pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Bahkan kata Ki Hajar Dewantara sampai mengatakan berhamba, ya, berhamba pada murid, ya, seperti itu yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Saking kita harus mementingkan kepentingan murid, ya. Kesejahteraan siswa, kolaborasi, inovasi, dan pertumbuhan seluruh anggota komunitas sekolah. Budaya positif sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kemudian aman, dan mendukung di mana siswa dan staf pendidik dapat berkembang secara holistik. Ini adalah tujuan diterapkannya budaya positif di sekolah. Salah satunya yang ada 5 yang budaya positif itu, dan salah satu yang akan saya ambil adalah di sini 5 posisi kontrol, ya, guru di sekolah. Nah, ini. Dan dari 5 posisi kontrol itu, di sini saya akan menerapkan atau menempatkan Bapak Ibu guru semua sebagai manajer atau sebagai kepala sekolah kalau di sekolah. Nah, kalau di CGP itu istilah manajer, ya, setara dengan kepala sekolah. Nah, di sini sebelum masuk pada materi, saya diberikan tugas untuk menyampaikan sebuah contoh kasus yang harus dijawab oleh
Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Nanti saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru dan posisikan Bapak Ibu guru sebagai manajer atau sebagai kepala sekolah. Di sini kasus yang diberikan oleh instruktur ya. Kasusnya adalah Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi adalah seorang kepala sekolah di SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa, orang tuanya Tisa, bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru semua, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu guru di sini sebagai kepala sekolah atau sebagai manajer? Nah, saya akan tanya satu-satu bagaimana jawaban Bapak Ibu guru jika Bapak Ibu guru diposisikan sebagai kepala sekolah atau manajer. Nah, mulai dari sini dulu, dari Pak Sutisna dulu ya. Itu hanya Pak Hanan. Hanan ya. Ya, coba saya. Nah, yang pertama saya akan bertanya kepada Pak Sutisna. Nah, jika Pak Sutisna sebagai kepala sekolah atau sebagai manajer, kira-kira apa yang akan Pak Sutisna lakukan untuk menindaklanjut kasus ini? Yang pertama mungkin kita harus panggil dulu Tisanya ya. Lalu Tisanya tanpa Hana ya. Panggil dulu Hananya tanpa adanya Ibu Tisa. Kemudian nanti Hana merasa terintimidasi oleh Ibu Tisa. Dan kita juga harus mendengarkan dari sudut pandang Hana, dan juga kita proses apakah benar atau tidak yang dilakukan oleh Hana bahwa menjelek-jelekan dan membenarkan Tisa. Kalau misalkan benar Hana itu menjelek-jelekan atau merendahkan Tisa di sosial media, kita harus tahu dulu apa gitu masalahnya sehingga bisa direndahkan oleh Hana di sosial media. Nah, setelah itu baru ada yang namanya tabayun gitu ya, kalau di Islam gitu ya. Nah, nanti saya misalnya sebagai kepala sekolah harus bisa memberikan pengertian juga untuk Ibu Tisa. Jangan sampai nanti anak gitu ya, si Hana itu jadi merasa tidak nyaman dari masalah tersebut mungkin. Oke, terima kasih Pak Sutisna, sangat luar biasa jawabannya. Berikan aplaus kepada Pak Sutisna. Oke, ini semuanya tahu perwakilan. Oke, itu dari Pak Sutisna. Satu lagi dari ibu-ibu. Nah, saya pengen tahu nih jawaban dari ibu-ibu. Kalau misalkan ibu-ibu diposisikan sebagai kepala sekolah ya, saya tidak akan bertanya ibu karena pernah menjadi kepala sekolah. Di sini saya akan bertanya pada siapa ya? Kepada Bu Tika aja ya. Jika Bu Tika diposisikan sebagai kepala sekolah atau sebagai manajer, apa yang akan dilakukan oleh Bu Tika ketika menghadapi anak seperti ini? Ya sama ini kayak seperti mengambil satu persatu dan secara bersamaan, mau anaknya dulu atau saya dulu, cuma tidak berbarengan. Nanti disamain ceritanya sama atau tidak gitu. Takutnya salah satu anak itu manipulatif gitu. Terus pemicunya apa? Anak menggunakan kata kasar, merendahkan Tisa itu pemicunya apa? Ada enggak? Jadi cari jalan keluar. Oke, terima kasih kepada Bu Tika atas jawabannya. Berikan aplaus buat Bu Tika. Oke, jadi intinya dari tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah atau sebagai manajer ya, berarti yang pertama adalah konfirmasi ya, apa yang kata Pak Sutisna tadi, kita harus konfirmasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada anak tersebut. Jangan-jangan misalkan anak itu bisa mengarang ya atau mengada-ngada gitu kan. Apalagi misalkan ini di media sosial kan gampang ada buktinya gitu. Kita cross check di media sosial atau sosial media apa permasalahannya. Oke, itu adalah contoh kasus ya, sebetulnya ada beberapa contoh kasus, cuman cukup sepertinya untuk mewakili bahwa di sini semuanya diposisikan sebagai manajer atau kepala sekolah. Kita diberikan saran atau diberikan keleluasaan oleh pemerintah ya
untuk menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga pemerintah di sini meluncurkan berbagai macam program, salah satunya adalah grup penggerak. Grup penggerak diciptakan untuk menjadikan seorang guru itu menjadi pemimpin minimal dalam PPP pembelajaran. Ya. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, kontrol seorang guru yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, jadi ada guru yang biasanya posisinya sebagai penghukum, ya. Dari sini kontrolnya sebagai penghukum. Nah, di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya orang-orang yang punya pemikiran atau punya kontrol sebagai penghukum gitu kan, selalu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem. Sistem bagaimana anak tersebut bisa dikontrol. Misalkan di DPI misalkan wajib ada CCTV, ya, supaya anak itu bisa terkontrol semua aktivitasnya. Itu adalah sifat atau karakter orang penghukum atau guru sebagai penghukum, ya, yang mana di sekolah itu harus terintegrasi dengan sistem yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, sehingga murid itu merasa terpantau, sehingga ada yang memantau gitu kan. Selain guru ada alat lain yang memantau, sehingga anak itu merasa takut ketika ingin melaksanakan atau mengerjakan sebuah kejelekan atau pelanggaran gitu kan. Nah, kita lanjut karakter penghukum. Nah, guru yang punya kontrol sebagai penghukum, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah ini biasanya kata-kata yang sering keluar dari guru penghukum itu seperti ini: patuh aturan saya atau awas. Ya, itu biasa seperti itu. Tegas, biasanya tegas, bahkan kadang ada yang mengatakan galak, ya kan? Tegas. Ya. Itu biasanya karakter atau biasa orang-orang yang menerapkan posisi sebagai penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah, ya. Jadi langsung ke anaknya itu mengatakan salah gitu kan. Nah, itu adalah biasanya yang dikatakan oleh orang-orang yang punya kontrol sebagai penghukum. Kemudian selalu yang terakhir selesai, misalkan ketika mengerjakan tugas, kamu terus misalkan yang selalu terakhir dalam mengerjakan tugas. Nah, itu adalah sama posisi guru sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri, gitu kan. Jadi apa yang dia kendaki itulah cara yang menurut dia paling benar. Ya, ketika mengontrol anak itu cara saya yang paling benar. Ya, maupun itu ketat atau tidak, itu menurut dia adalah cara yang paling benar. Nah, itu adalah karakter guru yang menerapkan kontrol sebagai penghukum. Ciri-ciri penghukum. Nah, biasanya ciri-cirinya seperti apa? Nah, nada suara tinggi, ya. Nah, biasanya kalau ngomong itu, kamu lagi yang terlambat. Nah, itu biasa di sini siapa gitu kan. Nah, suara tinggi, ya. Bahasa tubuh, biasanya bahasa tubuh itu seperti apa? Mata melopot. Nah, itu nah, itu ketika ngomong itu melopot katanya gitu kan. Dan jari menunjuk menghardi gitu kan. Kamu selalu salah, jangan seperti itu, ya. Nah, itu adalah makanya nanti di sini di akhir kita akan introspeksi diri, saya itu berada di posisi mana gitu. Nah, ini salah satu yang pertama adalah penghukum. Saya di mana posisinya gitu? Di penghukum kah atau sebagai teman kan nanti ke depannya.
Kemudian kita next ya, dampak terhadap murid. Nah, ini dampaknya wajib kita pahami. Seperti apa dampak ketika kita menerapkan kontrol sebagai penghubung? Kemungkinan murid marah dan mendendam ya, seperti mendendam atau bersifat agresif. Nah, biasanya kalau yang sekarang itu anak-anak ketika dilarang itu biasanya melihat kita sendiri gitu kan. Kalau misalkan apa yang kita lakukan, pasti anak itu pasti dipabari gitu kan. Ya. Ketika misalkan kita melarang untuk misalkan tidak merokok ya, kalau kita merokok ya, anak bisa membalikan gitu kan. Ya itulah karakter. Nah ini bisa terjadi ketika misalkan kita menerapkan sebagai penghukum gitu kan. Ya, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk ya, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Jika misalkan tidak bisa melampiaskan ke bukunya, mungkin bisa melampiaskan ke guru, misalnya ke buku, dicoret-coret dalam bukunya seperti itu. Atau meja, misalnya dituliskan di meja, misalnya kesalahannya ditulis di meja, misalnya. Nah itu adalah dampaknya terhadap murid. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu misalkan, dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, yang kendaraan yang benar digores nih, jangan-jangan misalkan. Nah itu kita introspeksi nanti di sana, kita itu di posisi di mana gitu. Nah itu adalah yang pertama ya, karena ada lima posisi kontrol guru ya. Yang pertama tadi mulai dari karakter, sifat, ciri-ciri, kemudian dampaknya seperti apa. Pasti ada plus dan minusnya ya. Ketika misalkan kita menerapkan sebagai penghukum, plusnya mungkin anak akan lebih taat ya. Bisa saja misalkan karena takut. Tapi minusnya ini ya, ini dampak minusnya sudah ditampilkan di sini bahwa anak itu bisa saja punya sifat dendam gitu. Ini yang ditakutkan, sehingga apa yang bisa mereka lakukan terhadap guru, baik itu yang secara langsung maupun tidak langsung, itu bisa dilakukan oleh murid ya. Kalau misalnya tidak berani secara langsung, mungkin seperti ini, misalnya membuat motornya atau kendaraannya atau dikempes kendaraannya seperti itu bisa saja terjadi ya, untuk guru yang posisikan diri sebagai penghukum. Itu yang pertama. Kira-kira, nah di sini Bapak Ibu ada di posisinya atau tidak? Ya, maka itu. Kemudian kita beranjak kepada posisi kontrol yang kedua ya, membuat merasa bersalah ya. Ini adalah posisi yang kedua. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ini adalah pembuat merasa bersalah. Ini biasanya tuh ada ciri-ciri di sini, biasanya bersuara lembut gitu kan. Nah ini keheningan supaya anak tersebut, kalau kita terhadap anak tidak nyaman, ya tidak nyaman nanti. Kemudian merasa bersalah, kemudian rendah diri. Oke, kita next. Karakter membuat merasa bersalah. Nah, karakternya seperti apa? Kata-katanya keluar dengan lembut seperti, nah ini kata ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu misalnya. Gitu ya. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Itu dengan cara lembut ya, disampaikan dengan cara yang sangat lembut supaya anak itu merasa bersalah gitu kan. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini lagi misalnya. Nah itu adalah karakter atau kebiasaan orang-orang yang sebagai punya kontrol sebagai pembuat merasa bersalah ya. Jadi anak itu bagaimana supaya si anak itu merasa bersalah gitu kan terhadap apa yang sudah dilakukan. Di posisi ini murid akan memiliki
penilaian diri yang buruk terhadap dirinya atau tentang dirinya mereka gitu. Terhadap diri sendiri itu, oh saya ini ternyata salah, sehingga mereka merasa diri saya ini tidak pantas gitu, atau buruk gitu kan. Murid merasa tidak berharga, saya ini misalkan tidak berharga lagi misalkan buat guru atau buat teman-teman gitu kan. Kemudian telah mengecewakan orang-orang yang disayangi gitu kan. Nah itu adalah yang diinginkan oleh guru yang punya karakter pembuat merasa bersalah. Itu yang diharapkan oleh guru tersebut, sehingga anak itu ini yang diharapkannya seperti ini. Murid merasa tidak berharga, kemudian mengecewakan orang yang disayanginya, sehingga anak itu kan terpuruk gitu kan. Nah di sini tentu ada tujuan yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah kita lanjut lagi. Ciri-cirinya seperti apa? Nada suara lemas, ya, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, ya, atau lesu gitu kan. Jadi suka mendekati anak, suka dekat dengan anak, ya, dengan kata-kata yang tadi gitu kan. Di sini ada contohnya, Adini, nah kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu misalnya. Nah itu adalah ciri-ciri guru yang punya posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Ini supaya anak itu tadi ya tahu gitu kan terhadap apa yang dilakukan itu tahu, sehingga oh saya ini tidak ada harganya, saya ini misalkan tidak berharap bagi orang yang saya sayangi, termasuk bapak ibu guru misalkan. Nah itu dampak terhadap murid. Nah ini dampaknya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berharga, lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Nah, karena ini kan batin ya, ada kaitannya dengan batin. Emosi akan tertanam rapat di dalam ya, jadi dipendam gitu kan emosinya, tidak lebih berbahaya. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum. Kalau dengan hukum kan langsung gitu kan ya, anak bisa meluapkan emosinya gitu kan. Kalau dengan guru penghukum gitu kan, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya, tiba-tiba udah gitu kan, membuat anak di kelas misalkan, bahkan lebih lebih yang menyakiti diri sendiri gitu kan, sehingga semua misalkan di berkabung dengan di kelas gitu kan, itu lebih bahaya lagi. Apalagi menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, bahkan bisa menghancurkan sekolah sendiri gitu kan. Itu lebih berbahaya. Ya. Dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu gurunya. Nah ini kan sepertinya ini double ya. Nah itu adalah dampak bagi guru yang punya posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, jadi bagaimana sih anak itu supaya merasa bersalah gitu kan? Nah itu adalah dampaknya ya. Pasti negatif lebih banyak dampaknya, lebih banyak dampak negatif ya. Meskipun di balik ini ada dampak positifnya ya. Nah yang ketiga posisi kontrol guru itu sebagai teman ya, sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid.
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Posisi ini ya, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Jadi tetap ada plus minusnya. Bagaimanapun segala sesuatu itu pasti ada plus dan minusnya, ada positif dan negatifnya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah biasanya ini lebih tepatnya untuk SMA atau SMK gitu kan. Karena misalkan kalau murid itu kan yang kalau tingkat SD mungkin ya, atau bagi tingkat TK gitu kan, rasanya agak sulit kalau dijadikan sebagai teman ya. Dijadikan sebagai teman bagaimana gitu. Tapi untuk SD, TK itu kan lebih daripada sebagai orang tua mungkin ya. Nah kalau sebagai teman itu lebih tepatnya kita sebagai guru SMK gitu kan. Nah bagaimana kita menjalin hubungan dengan murid ya, supaya apa yang kita harapkan dari murid itu ya, khususnya dalam pembelajaran ini bisa tercapai dengan baik ya. Kita posisikan diri kita sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang atau murid di sini ya. Kita bagaimana misalkan perilaku kita terhadap murid itu ya, kita berlaku sebagai teman ya, sebagai teman, cuman tetap di sana harus ada batasan ya, harus ada batasan, jangan sampai kelewatan. Karena misalkan kita terlalu dekat dengan mereka sehingga mereka dengan mudah misalkan ada mengejar atau lebih bahayanya lagi misalkan sudah tidak ada batasan seperti teman sendiri gitu kan. Nah itu yang lebih bahayanya. Makanya meskipun misalkan di sini kita menjalin hubungan baik dengan murid, bahkan humor gitu kan, tetap harus ada batasannya. Kita menerapkan batasan mana perilaku yang harus diterapkan pada guru, mana perilaku yang harus diterapkan pada sesama murid gitu kan. Itu ada batasan-batasannya. Cuma yang dimaksud sebagai teman di sini cara komunikasinya. Cara komunikasinya bagaimana supaya anak itu bisa dekat. Apalagi misalkan anak yang nakal gitu. Apalagi kita menghadapi anak yang nakal. Bagaimana cara merangkul mereka supaya mereka itu bisa jadi baik, tapi dengan cara yang lebih baik lagi gitu kan. Salah satunya adalah dengan memposisikan diri sebagai teman ya. Kita ajak ngobrol misalnya, kita ajak ngopi gitu kan. Bagaimana supaya misalkan si anak itu berubah secara tidak langsung, karena kita dekat dengan mereka dengan cara yang kekerabatan atau teman gitu kan. Itu akan lebih tidak terasa ya, ketika kita misalkan tadi sebagai hukum, kamu sudah pelanggaran ya, misalkan kamu harus dihukum, itu lebih biasanya anak akan sulit menerimanya. Tapi kalau sebagai teman kita menggunakan kata yang baik, lembut gitu kan, itu akan lebih diterima oleh anak ya. Sehingga apa yang kita harapkan dari anak itu insya Allah tercapai dengan baik, dengan mudah. Anak akan jadi lebih misalnya yang tadinya tidak sopan santun bisa jadi sopan santun, yang tadinya misalkan jarang masuk bisa rajin masuk kelas misalnya itu. Next, karakter guru sebagai teman. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya misalkan. Jadi karena si anak itu sudah punya kedekatan emosional yang sangat dekat dengan guru, maka ketika seorang guru itu meminta sesuatu ya untuk dibantu ya, untuk meminta bantuan, maka anak akan lebih mudah mengerjakan apa yang kita minta gitu kan. Ya, mengerjakan bantuan kita itu akan lebih mudah karena anak sudah punya kedekatan emosional sebagai teman tadi. Ya, kemudian ayo ingat tidak bantu ibu selama ini. Ayo misalkan ingat tidak bantu ibu selama ini. Jadi anak itu kan bisa saja anak itu malu-malu dengan sambil senyum tersibuk gitu kan. Nah itu karena sudah ada kedekatan emosional ya. Cuman mungkin
di posisi SMK itu kan mereka sudah dewasa gitu. Jadi harus ada batasannya juga terkait dengan teman ini. Beda misalkan dengan guru perempuan lagi, ya, guru perempuan dan guru perempuan itu bisa lebih dekat lagi, ya, bisa dekat lagi sehingga mereka akan merasa seperti keluarga, kan? Ya. Tapi kalau misalkan dengan guru laki-laki tentunya akan berbeda, karena sedikit ada canggung, ya, sedikit rasa canggung ketika misalkan ingin menyampaikan sesuatu, ya, baik itu misalkan permasalahan pribadi maupun permasalahan sekolah. Biasanya anak perempuan akan lebih terbuka kepada guru perempuan lagi, beda dengan guru laki-laki. Meskipun misalkan guru laki-laki tersebut sebagai wali kelas, tetap, ya, biasanya guru perempuan itu akan mencari guru perempuan yang bisa menerima, lebih mengerti terhadap apa yang diharapkannya. Kemudian yang sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Misalkan ketika anak melakukan sebuah kesalahan pun, ya, guru itu tidak menghukumnya, tidak menghardiknya, ya. Bahkan di sini berkata ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Sehingga anak itu tidak merasa takut gitu kan ketika ada salah, karena salah itu kan pembelajaran gitu kan. Ketika belajar jangan takut salah gitu kan. Kalau tidak salah mungkin ya tidak belajar gitu kan. Tidak pernah salah, tidak pernah belajar gitu kan. Maka si anak pun ketika melakukan kesalahan tidak akan jadi shock. Wah, saya takut karena melakukan kesalahan. Tidak, karena gurunya pun sudah punya kedekatan emosional, sehingga ketika menegur pun gitu kan, maka akan menegur dengan cara yang baik seperti ini, ya. Yang sudah hari ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, ya, begitu. Kemudian hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, ini sebuah kekecewaan. Kalau misalkan kedekatan emosional sudah sangat dekat, ya, sudah sangat dekat, kemudian merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Jangan sih, bapak muridnya juga tidak membantu, saya juga akan membantu. Kemudian ada lagi yang lebih negatif lagi. Ketika anak tersebut sudah sangat dekat dengan guru tersebut, yang lebih fatalnya lagi, anak tersebut akan menghiraukan guru-guru yang lain, bahkan tidak menganggap guru-guru yang lain. Ini adalah sebuah hal yang negatif jika kita memposisikan diri kita sebagai guru, sebagai teman, kontrol sebagai teman. Itu yang sangat tidak diharapkan dan itu sangat negatif, ya. Ketika misalkan anak hanya percaya dengan satu guru atau dengan dua guru, sedangkan dengan guru yang lain tidak percaya. Bahkan ketika pembelajarannya pun yang akan direspon itu hanya dari guru tersebut, sedangkan dari guru yang lain tidak direspon, ya. Itu hal negatifnya dari guru sebagai teman, ya. Kemudian ciri-cirinya yang menerapkan kontrol sebagai teman, biasanya ada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya kayak Pak Haji sebenarnya, rapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Pak Haji sangat luar biasa sebenarnya, memikat tangan gitu. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Dengan ayat Pak Haji sihnya ya ciri-cirinya. Nah, misalkan contoh kata-katanya, Nadia, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah jadi ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, nah, itu biasanya kata-kata yang suka keluar dari guru yang disebutkan diri sebagai teman, ya. Jadi tidak dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kencang gitu kan, tidak, tapi dengan cara yang lembut dan kata-katanya pun ini ya, tidak menyakiti gitu kan. Sambil tertawa ini yang biasanya sampaikan ini.
Ya sudahlah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti ibu bantu ya kamu ini sambil senyum gitu. Kamu ini misalnya saya senyum gitu. Nah itu biasanya ciri-ciri guru sebagai teman gitu kan, seperti itu. Ya. Kemudian dampaknya seperti apa? Dampak terhadap murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Seperti tadi yang kita sampaikan. Jadi apapun hanya bergantung pada guru tersebut, sehingga guru yang itu tidak dihiraukan, bahkan sampai tidak dianggap misalnya itu sangat negatif gitu ya, sangat negatif, sangat tidak diharapkan dalam pembelajaran. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ya, ketika misalkan lakukan suatu kesalahan, kalau ada si bapak itu, ada si ibu itu, saya bisa menyelesaikannya. Ya, atau misalkan nantilah saya juga bisa misalkan ya, menyelesaikan masalah tersebut karena sudah ditanggung jawab misalkan oleh guru tersebut. Itu adalah hal yang negatifnya. Akibat lain dari posisi teman, dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, itu yang tadi ya. Jadi jangan sampai, misalkan kalau kita memposisikan diri sebagai teman, jangan sampai kita terlalu dekat sehingga anak itu semuanya sudah pro terhadap guru tersebut. Jadi tadi yang sudah saya katakan harus ada batasannya, tetap harus ada batasannya sehingga anak itu tidak melewati koridor yang seharusnya dan yang tidak seharusnya gitu kan. Ya, jadi tetap ada batasan mana yang harus dilakukan terhadap guru, mana yang tidak dilakukan terhadap teman gitu kan. Nah itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah kira-kira kita ada di posisi ini atau tidak kan? Tadi kalau yang Pak Ajis kayaknya ada di sini Pak Ajis nih. Nah yang lainnya siapa lagi misalkan? Mas Disna, Mas Dika misalkan ada di posisi ini, atau kemudian misalkan semuanya ada di posisi ini atau tidak gitu kan? Ya. Kalau misalkan berada di posisi ini, tadi ya yang harus diperhatikan berarti ini yang negatifnya jangan sampai hal ini terjadi ya. Kalau misalkan kita mau posisikan diri sebagai teman, ya ada yang Ajis, ini perhatikan ini. Ya pastilah Pak Ajis bisa yang mengatur dan bisa membuat batasan-batasan supaya anak itu tetap ya tidak terlalu dekat juga, tidak terlalu jauh juga terhadap dengan kita. Oke, kita next ya, lumayan. Yang selanjutnya adalah sebagai pemantau ya. Sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi ya, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya. Di sini kita berarti mengawasi murid ya. Berarti kita bertanggung jawab terhadap murid. Kalau wali kelas misalkan berarti bertanggung jawab terhadap kelasnya yang dipimpinnya. Kalau misalkan kepala sekolah berarti bertanggung jawab terhadap semua siswa yang ada di sekolah ini. Ya. Kalau sebagai BK misalkan berarti bertanggung jawab terhadap siswa-siswa yang bermasalah, misalkan ada bukan hanya bermasalah, yang misalkan ingin mendapatkan masukan dari BK gitu kan. Biasanya tidak hanya anak yang bermasalah yang BK itu, jadi ada anak yang ingin mendapatkan masukan, pencerahan dan yang lainnya. Itu berarti tanggung jawab BK. Ketika misalnya ada anak yang datang kepada BK untuk mencari solusi, curhat dong misalnya itu biasanya. Apalagi anak perempuan biasanya itu lebih dekat ya, apalagi misalnya BK-nya perempuan tadi juga. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi ya. Di sini beberapa sebuah peraturan, maka kita
kita akan memantau anak tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan sekolah ini. Contohnya misalkan kita menerapkan peraturan terhadap anak supaya datang tepat jam 7 atau bahkan kurang dari jam 7 misalnya. Maka kita akan memantau kedatangan anak tersebut supaya tidak sampai lebih dari jam 7. Nah, itu adalah sebagai pemantau ya. Nah, di sini misalkan bagian tiket ya, itu berarti sedang menerapkan diri ya sebagai pemantau. Guru yang sedang piket itu berarti sedang menerapkan diri sebagai pemantau ya. Kemudian jelas ada konsekuensinya ya. Ketika misalkan di sekolah ini sudah diterapkan budaya positif supaya disiplin, salah satunya adalah disiplin terhadap waktu, maka tentu saja akan ada konsekuensinya yang didapatkan oleh anak. Konsekuensinya bisa bermacam-macam ya. Misalkan konsekuensinya harus membaca Asmaul Husna ya, karena misalkan tidak mengikuti Asmaul Husna. Atau secara fisik misalkan anak disuruh untuk lari kecil misalnya dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi yang harus didapatkan oleh anak ya. Kemudian kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, ini bedanya dengan teman ya. Kalau misalkan tadi sebagai teman itu hampir dekat ya, sangat dekat bahkan ya. Kalau di sini sebagai pemantau jelas akan memposisikan diri akan sangat berbeda dengan murid. Karena kita sebagai pemantau misalkan kalau di perusahaan pun ya, mandor dengan pekerja itu jelas sangat berbeda gitu kan. Kalau mandor itu kan yang memantau, kalau pekerja itu kan yang kerja kerasnya gitu. Di sini pun sama. Kalau misalnya dari segi memantaunya, kita harus memisahkan ya hubungan kita dengan murid ya. Jangan sampai misalkan anak terlambat karena saking dekatnya dengan kita, ya nggak apalah kamu terlambat juga masuk aja. Nah, itu adalah ciri orang yang tidak memisahkan diri dengan murid kan. Ya. Sehingga aturan yang sudah ada pun tidak diterapkan. Ya, kalau kita misalkan hanya sebagai pemantau yang ya tidak memisahkan ya, tidak memisahkan hubungan pribadi dengan murid ya. Itu sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau ya. Makanya ketika misalkan memposisikan diri sebagai pemantau itu kita harus berintegrasi pada apa yang sudah diterapkan sekolah ini. Jangan sampai anak harus datang tepat waktu, oleh kita malah dikasih kelonggaran supaya misalkan langsung aja masuk sekolah misalnya. Itu adalah ciri ketika orang tersebut tidak bisa memisahkan antara urusan pribadi dengan murid atau urusan sekolah dengan murid ya, atau peraturan dengan murid ya. Itu adalah sebagai pemantau. Makanya jangan misalkan sekali-kali misalkan kita ingin menjadi pemantau, kalau misalkan kita masih belah pilih ya, atau misalkan tidak bisa memisahkan antara peraturan dengan kebiasaan jelek murid ya. Itu. Karakter guru sebagai pemantau. Pertanyaan yang diajukan guru pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Ya, peraturannya apa misalkan? Ketika misalkan di gerbang misalkan di sana ada anak terlambat, kamu terlambat, misalkan peraturannya apa misalkan? Ya, peraturannya adalah harus disiplin terhadap waktu misalnya. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh pemantau ya, harus tegas gitu kan. Kamu terlambat, kamu tahu peraturannya apa? Dan seperti itu harus tegas. Jangan kamu terlambat, udah masuk ke sana, gitu kan? Itu adalah ciri orang yang bukan pemantau ya. Kalau pemantau itu harus tegas ya. Ketika anda terlambat, kamu tahu peraturan itu seperti apa? Kamu kan harus datang tepat waktu atau jam 7 misalkan 00 minimalnya. Maksimalnya kamu sebelum itu harus sudah datang kan? Nah itu. Terus ketika melakukan sebuah kesalahan, apa yang kamu lakukan? Ya, misalkan
Misalkan ketika melakukan sebuah kesalahan, misalnya melanggar peraturan lain misalnya, atau misalnya di kelas ketika anak misalkan menyakiti temannya, bisa saja apa yang akan melakukan harus tegas. Sanksi atau konsekuensinya apa misalnya? Jadi ketika anak tersebut terlakukan, kita harus menanyakan ya konsekuensi ya hukuman ya atau sanksi apa yang akan kamu dapatkan ketika misalkan terlambat. Karena itu kan sudah disepakati misalnya oleh sekolah, oleh teman-teman kita semua sudah disepakati. Sedangkan kamu misalkan sekarang terlambat, nah itu makanya kamu harus menanggung konsekuensinya atau sanksi gitu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang dan distribusi. Misalkan biasanya pagi-pagi kalau pikir itu kan puasa depan misalkan si anak ini terlambat, meskipun misalnya di sini suka di satu oleh OSIS tidak jadi masalah ya. Sini misalnya datangnya jam 7 lebih 10 ya. Si B misalnya datangnya jam 7 lebih 5 itu dicatat biasanya sebagai bentuk bukti ya, sebagai data supaya ketika menghukum atau memberikan sanksi terhadap anak tersebut si anak tidak menyala karena sudah ada buktinya ya, sudah ada buktinya di catatan. Kemudian ketika ada kesalahan lain misalkan dihitung dan diperhitungkan ya, diperhitungkan. Ketika misalkan kesalahannya seperti ini, maka hukumannya harus seperti ini. Ketika kesalahannya ringan, maka hukumannya ringan. Ketika hukumannya berat, ya ketika pelanggarannya berat, maka hukumannya pun harus menyesuaikan. Yang diperhitungkan ya, diperhitungkan terhadap apa yang dilakukan oleh sesuatu. Ya. Posisi ini akan menggunakan stiker. Biasanya kalau di kelas ya, di kelas biasanya dulu itu saya masih ingat Pak Budi ya. Kalau ada anak yang positif atau negatif itu dikasih stiker ya. Saya masih ingat ada positif stikernya itu gambar emoji. Kalau anak itu nakal dikasih emojinya yang senyumnya gitu kan. Itu saya masih ingat di sini dulu Pak Budi. Mungkin di pada saat ini pun ada mungkin Bapak Ibu yang saya tidak tahu ya menerapkan hal tersebut juga. Nah biasanya pakai stiker ditempel di jidatnya gitu. Saya masih ingat ketika saya. Kalau yang misalkan anaknya baik dikasih stiker yang senyum gitu kan, emojinya seperti itu. Atau dinilai dikasih cap yang positif gitu kan. Kemudian sedikit catatan. Kalau sekarang kayak sticky note gitu ya, sticky note misalkan yang pelanggarannya apa dicatat di sticky note, kemudian tempelkan di anak. Nah itu sticky note. Kemudian daftar cek. Nah itu adalah alat-alat yang bisa digunakan oleh pemantau supaya ada bukti yang otentik ya. Anak itu tidak mengelak lagi. Ini sudah ada catatannya, ditempelkan ke orang tersebut atau ke anak tersebut. Sehingga anak tersebut bisa bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya ya, dengan sebaik-baiknya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid ya. Jadi intinya dari pemantau itu bagaimana supaya sistem yang ada di sekolah tersebut berjalan dengan baik dari peraturan dan yang lainnya pembelajaran semuanya berjalan dengan baik. Itu adalah tugas kita semua. Sepertinya semuanya diwajibkan ada di posisi ini ya. Di posisi pemantau semuanya ada ya. Ketika di kelas pun kita akan memantau anak, memastikan bagaimana anak tersebut mengerjakan tugas atau tidak. Anak misalkan belajar atau tidak, itu kan kita memantau ya. Sepertinya untuk pemantau ini semuanya ada ya. Guru itu ada di sini semuanya. Kemudian ciri-ciri guru sebagai pemantau, nah biasanya dengan menggunakan nada suara datar, bahasa tubuh yang
yang formal, ya. Misalkan ini ada percakapan guru, gitu. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Misalnya gitu kan. Misalkan kalau terlambat belajar, ya terlambat masuk kelas. Misalkan adik tahu Pak, guru kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah itu, kemudian adik menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas tinggalan saya. Kemudian guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, seperti itu. Nah biasanya guru yang memposisikan sebagai pemantau, ya akan melihat apa nilai kebajikan yang di kelas. Nah mungkin di sini belum tersampaikan karena di CGP itu di setiap kelas itu harus membuat nilai-nilai kebajikan yang dipaparkan di setiap kelas. Nilai kebajikan itu semacam peraturan lebih lebih di atas peraturan, ya. Kalau kebajikan itu berlandaskan hati, ya, atau karakter gitu kan. Jadi bukan paksaan lagi gitu kan. Sehingga si kebijakan kebajikan tersebut pun dibuat oleh siswa. Nah kalau di sini saya sendiri sudah membuatnya, itu dibuat oleh siswa sendiri, tidak oleh saya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh siswa itu dibuat oleh mereka. Kalau misalkan mereka melanggar aturan tersebut atau kebajikan tersebut, apa yang akan mereka dapatkan? Itu dibuat semuanya oleh siswa dan kembali ke siswa, kan? Nah itu saya pun berharap semuanya Bapak Ibu guru, khususnya wali kelas, bisa membuat kebajikan di setiap kelas, ya, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu setara ya, di atas aturan, ya. Dan nilai kebajikan itu menghindari kata-kata negatif. Misalkan contohnya seperti ini. Kalau misalkan terkait dengan kebersihan, dilarang membuang sampah sembarangan, itu adalah peraturan. Ya, itu adalah peraturan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Sedangkan kata-kata kebajikan, pantang atau tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Dilarang itu adalah negatif. Maka tidak boleh ada kalimat dilarang. Bisa menggunakan kata-kata lain, misalkan kebersihan sebagai dari iman, itu bisa kita ganti supaya tidak dilarang membuang sampah, ya. Jadi bedanya seperti itu, ya. Jadi lebih ke hati, ya. Jadi lebih ke keyakinan, ya. Lebih keyakinan kalau kebajikan itu. Seperti itu contohnya, dalam sampah dilarang membuang sampah, tapi kalau kebajikan misalkan jika kita misalkan membuang sampah pada tempatnya, misalnya tidak sehat atau dengan kata-kata lain yang tidak ada kata negatif atau tidak diawali dengan kalimat negatif, ya. Terkait dengan apapun semuanya sama, hindari kalimat negatif, tidak boleh ada kalimat negatif, tidak boleh, khususnya jangan, ya. Ya, misalnya jangan terlambat, itu adalah peraturan. Kalau kebijakan tepat waktu lebih baik, misalkan, atau misalkan apa aja, itu adalah kebajikan yang diterapkan oleh setiap guru, khususnya adalah wali kelas di setiap kelasnya. Jadi kalau saat ini misalkan kita membuat peraturan dengan jangan atau dengan tidak boleh, maka dari sekarang kita biasakan untuk menghindarinya. Karena itu bisa saja menjadi motivasi bagi anak-anak. Jangan itu jangan, ya. Bahkan kan kita sering mendengar peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Itu adalah bukti dari peraturan yang diawali kalimat negatif. Jadi dari hasil penelitian, ya, dari hasil penelitian, kenapa ada yang mengatakan peraturan dibuat untuk dilanggar? Karena itu diawali dengan kalimat negatif. Makanya dalam guru penggerak itu diganti dengan nilai-nilai kebajikan, bukan peraturan lagi, bukan peraturan kelas, tapi nilai-nilai kebajikan yang harus ditaati oleh setiap siswa yang ada di kelas, ya. Dan dibuatnya pun oleh siswa, bukan oleh kita. Kemudian ketika sudah dibuat, disepakati bersama.
Tidak boleh ada satupun siswa yang tidak menyampaikan artinya. Kalaupun yang ada yang tidak menyampaikan artinya, harus acungkan tangan. Apa alasannya? Kemudian kenapa? Kalau misalkan tidak setuju, apa penggantinya? Seperti itu. Itu yang diterapkan oleh wali kelas khususnya di kelas ketika membuat peraturan diganti dengan nilai-nilai kebajikan. Oke. Kita next. Dampak terhadap murid ya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah atau kelas ya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu yang istirahat ya. Ketika orang lain istirahat, maka si murid ini harus mengerjakan tugas di kelas karena tadi terlambat. Dan mengerjakan tugas, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri ya. Apalagi sekarang gitu kan. Ketika anak dikasih tugas, ketika tidak dipantau ya udah anak itu ya mana gitu kan, kabur gitu kan. Makanya kita di sini harus memantaunya supaya anak itu tetap mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Nah itu dampak terhadap murid ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau. Nah ini sepertinya sangat relevan dengan kita sebagai guru ya, sangat relevan dan sepertinya ini ada pada di semuanya. Next. Masih ada 2 lagi. Ini yang terakhir ya. Sebagai manajer. Nah ini ya. Sebagai manajer ini yang diminta oleh pelatih ya dengan pasir bahwa kita itu harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Meskipun di sini kita bukan sebagai kepala sekolah, tapi kita semuanya di sini harus bisa memposisikan diri sebagai kepala sekolah atau manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini lebih bijak lagi, ya. Sebagai manajer ini lebih bijak lagi dalam menyelesaikan suatu masalah, lebih dewasa lagi gitu kan. Ya. Anak itu bagaimana caranya supaya masalahnya terselesaikan, tapi anak itu tetap baik gitu kan. Ya. Anak itu tetap baik-baik saja. Makanya ada yang namanya penyelesaian masalah segitiga restitusi. Cuman kayaknya sepertinya di sini tidak akan sempat tersampaikan karena tidak akan cukup waktunya. Ya, hampir 2 kali lipat dengan ini ya. Kalau bisa disampaikan, insya Allah kalau misalkan ada yang ingin tahu bisa tanya kepada saya atau bisa lihat di YouTube saya, ada channel YouTube saya yang di sana saya sudah upload hasil penerapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan di sini. Waktu libur ya, saya memanggil siswa ke sini dan saya praktekkan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, dan videonya sudah saya upload untuk channel YouTube saya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi hampir semua posisi yang ada tadi ya, yang 4 tadi harus dikuasai oleh manajer. Ya, harus sudah dikuasai oleh seorang manajer. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Sewaktu-waktu mungkin manajer bisa kembali sebagai teman, ya, bisa saja sebagai pemantau, ya. Itu fleksibel, ya, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi kalau di sini misalkan di sekolah itu kepala sekolah,
harus lebih fleksibel lagi dalam menerapkan atau menyelesaikan suatu masalah. Biasanya lebih dewasa lagi berdasarkan penjelasan yang ada di sini ya. Jadi lebih bijak lagi, lebih dewasa lagi dalam menentukan sebuah permasalahan yang ada di sekolah. Di sini kan dikhususkan pada murid, tapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa diterapkan kepada misalkan bawahannya. Ya, ketika misalkan suatu masalah di suatu institusi, maka terapkanlah segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi itu biasanya lebih banyak digunakan oleh seorang manajer ya atau sebagai kepala sekolah. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, ya, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, tadi ya jadi ada kalimat restitusi ya. Restitusi itu kalau dalam Sunda itu misalkan benar saya nahran gitu ya. Ada kalimat seperti itu yang dalam Sunda itu benar saya nahran. Permasalahannya terselesaikan dengan baik, anaknya pun jadi baik. Itu adalah ketika kita menerapkan atau menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ya. Bahkan anak itu bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri. Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, ya, kemudian maupun kebutuhan orang lain, sehingga anak tersebut, oh ini ada di bagian diri saya, di posisi saya, dan ini yang harus saya lakukan, dan ini yang harus saya lakukan pada orang lain. Jadi tahu introspeksi dirinya lebih dalam lagi. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ya, jadi bukan menitik beratkan pada konsekuensi, tapi lebih ke memperbaiki, ya, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, perbaikan. Ya. Jadi bukan anak itu supaya bergerak kita terapkan konsekuensi, tidak. Tapi bagaimana supaya anak itu bisa kembali menjadi lebih baik terkait dengan masalah-masalah yang ada. Ya, mudah-mudahan saya nahran adalah peribahasa Sunda seperti itu. Itu sangat tepat ya menurut saya peribahasa tersebut. Karakter seorang manajer, ya. Seorang manajer, ya, akan berkata, nah seperti ini mungkin sebagian dari institusi ya. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang sudah tadi dibikin tadi. Keyakinan kelas itu adalah yang tadi nilai-nilai yang kebajikan. Di sini disebutnya adalah keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas. Jadi jika nanti Bapak Ibu ingin membuat nilai-nilai kebajikan, jadi bahasanya diganti jadi keyakinan kelas, bukan peraturan kelas lagi. Nah, jadi keyakinan kelas. Misalkan anak tersebut sudah melanggar terkait dengan kebersihan, anak diingatkan kembali dengan nilai-nilai yang sudah dibuat oleh anak. Anak itu misalkan membuang sembarangan, ingatkan, kan kita sudah membuat keyakinan di kelas secara bersama-sama yang harus disepakati bersama-sama. Apa keyakinannya? Coba ingat lagi. Oh, berarti kita misalkan tadi keyakinannya kebersihan sebagai dari keimanan, atau misalkan bersih sama dengan sehat gitu kan, seperti itu contohnya. Nah itu diingatkan kembali, si anak itu diingatkan kembali dengan keyakinan tersebut yang sudah dibuat sebelumnya. Apakah kamu meyakininya? Nah, kalau yakin, oh berarti anak itu kan sadar, oh iya saya itu meyakini waktu itu menyepakati bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya dengan secara tidak langsung anak itu akan sadar, oh berarti saya tidak boleh membuang sampah lagi sembarangan. Nah itu. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Berarti saya itu adalah patuh terhadap kebersihan. Berarti saya ini menunjukkan orang yang rapi sehat misalnya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi rencananya apa? Berarti tidak akan mengulang
rencananya, atau misalkan buat poster gitu ya, terkait dengan kebersihan, menyuguhkan tentang kebersihan ya. Itu adalah bisa dilakukan oleh seorang anak ya, jika misalkan seorang manajer memerintahkan hal tersebut ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang atau murid ya. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi bagaimana supaya anak itu bisa mengontrol dirinya, selalu introspeksi diri terhadap apa yang sudah dilakukannya, terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukannya. Jadi mengontrol, introspeksi diri gitu. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya ya, sehingga anak itu merasa keasingan, tidak. Justru di sini mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya, jadi si anak itu dikembalikan ke kelompoknya di kelas ya, kalau kita di kelas ya, dengan cara yang lebih baik dan lebih kuat. Dengan cara itu dipupuk ya, dipupuk si anak itu manajerialnya. Anak itu bisa memanage dirinya sendiri. Bagaimana cara mengolah kelas supaya tetap bersih, bagaimana supaya anak kelas itu tetap harum misalkan ya, bersih, rapi, nyaman gitu. Nah itu. Selanjutnya bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau ya. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi misalnya. Karena anaknya misalkan masih malu dengan kita misalkan ya, atau canggung dengan kita, maka kita di posisi ini sewaktu-waktu terapkan sebagai teman atau sebagai pemantau ya. Atau diundang melakukan restitusi. Nah ini lebih baiknya seperti ini, diundang melakukan restitusi. Seperti halnya yang sudah saya lakukan di sini, praktekan anak itu diundang. Waktu itu saya mempraktekan anaknya misalkan tidak ikut tahsin, maka saya panggil si anak tersebut, apa alasan mereka tidak mengikuti tahsin, kemudian bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa mengikuti tahsin dengan baik. Itu ada di penerapan segitiga restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi ujung-ujungnya tetap dari kelima ini adalah kita diharuskan untuk menjadi seorang manajer, ya, mengontrol semua yang ada di sekolah ini, baik terhadap murid, terhadap teman dan semuanya yang ada di sekolah ini. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku yang dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ini adalah tujuan akhirnya, positif, nyaman dan aman. Nah, sini. Kemudian ciri-cirinya biasanya seorang manajer ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, ya, mendekat ke murid. Biasanya itu adalah lebih menyayangi, gitu, lebih merangkul murid. Ya, biasanya misalnya contohnya juga ada anak perempuan yang merangkul, gitu, lebih dekat, gitu, lebih dekat. Kembali lagi karena ini posisi manajer, posisi sebagai teman pun ada di manajer. Gitu. Tadi kan merangkul anak itu nih ada di posisi teman, maka di posisi manajer pasti ada posisi teman, dirangkul gitu. Misalkan ini ada percakapannya, Adi, apa kamu nggak tahu jam berapa sekolahnya mulai? Adi, jangan tahu Pak, jam 7.00 ya. Seorang guru, ya jadi kamu terlambat kira-kira bagaimana? Kamu akan memperbaiki masalah ini. Jadi lebih anak itu lebih bertanggung jawab, bukan kamu udah dihukum, tidak. Tapi bertanggung jawab. Oh anak itu bagaimana supaya bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Jadi kamu terlambat kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahnya. Jadi anak dikasih pilihan untuk memperbaiki masalahnya, untuk memperbaiki kesalahannya, bukan langsung kita menjudge dan menghukuminya. Ya. Nah, jadi anak pun ada pilihan apa, bagaimana kalau saya seperti ini, bagaimana itu akan lebih langsung di hati ya. Jadi akan
akan dengan senang hati mereka melaksanakannya, tidak akan keterpaksaan gitu. Coba misalnya kalau kita tahu hukumnya, lari 10 keliling, tentu mereka akan terpaksa. Tapi kalau hukumannya atau konsekuensi sesuai pilihan mereka, tentu mereka akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab gitu. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal yang berada di kelas. Guru baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Ada yang jawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat. Sehingga anak pun di sini karena punya tanggung jawab, saya harus datang tepat waktu itu. Guru baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini adalah apresiasi yang secara tidak langsung. Jadi anak itu merasa dihargai. Oh, karena anak itu merasa dihargai, maka saya harus datang tidak terlambat lagi ke sekolah. Saya sudah dihargai oleh guru dan saya pun harus menghargai anak itu. Nah itu kalau misalkan kita menerapkan hukuman atau konsekuensi seperti ini, insya Allah semuanya murid akan lebih menerimanya gitu. Kemudian pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya terus, tidak perlu marah, ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, ya, apalagi sampai teriak-teriak, apalagi sampai menunjuk-nunjuk dari murid. Nah ini kan tadi sebagai apa hukum ya, berkaca tinggal atau bersikap seolah-olah misal misalnya bedanya tampak saja sekali akan berbuat murid akan perbuatan murid ataupun bersendak gurau, menempatkan diri sebagai teman murid ya. Jadi tentu tadi ya kata kuncinya manajer itu lebih dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah, karena di antara 4 posisi tadi ada di manajer juga ya. Di antara yang 4 itu ada di manajer juga. Cuman karena manajer sebagai penghukum pun bisa mengolahnya dengan baik. Jadi ketika ada yang terlambat itu cara hukumnya bagaimana? Di manajer dengan sebaik-baiknya ya. Nah itu yang terakhir ya, dampak terhadap murid. Apa dampak ketika kita memposisikan diri sebagai manajer? Murid akan lebih mengenali dirinya dan akan lebih bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia lakukan. Ya, ini adalah dampak yang positif dari seluruh posisi ya, dari seluruh posisi. Maka saya tadi sudah sampaikan, semuanya diharuskan memposisikan diri sebagai manajer, meskipun di sini kita bukan sebagai kepala sekolah. Karena dengan memposisikan diri sebagai manajer semuanya bisa teratasi, ya, semuanya bisa teratasi dengan baik. Itulah presentasi saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, billahi taufiq.